Dibuang ibunya ke dalam hutan karena hasil hubungan gelap, bocah ini dirawat ular putih ajaib. Aroma tanah basah, lumut berlendir, dan daun busuk menguar sangat pekat dari sesosok tubuh kurus kering yang tengah merangkak tertatih di tepi jalan berlumpur itu. Arya, pemuda bisu yang tak pernah mengenal kehangatan sapaan apalagi pelukan manusia, menelusuri rimbunnya semak belukar berduri dengan jari-jarinya yang sudah mengeras, sekasar batu karang di lautan. Kulit eksotisnya yang terbakar matahari tertutup lapisan daki tebal dan gumpalan lumpur mengering, menyembunyikan rapat-rapat jejak masa lalu yang teramat kelam. Telapak kakinya yang tak pernah merasakan alas apapun seumur hidup, telah berevolusi menjadi kebal terhadap goresan duri rotan pemutus urat maupun pecahan kerikil tajam yang sanggup merobek kulit manusia biasa. Bagi Arya, rasa sakit fisik hanyalah ilusi semu yang tak mampu mengoyak ketenangannya. Mata hitam pekatnya menatap kosong pada akar-akar herbal pelindung racun yang sedang ia kumpulkan. Tatapan itu setajam predator puncak di rantai makanan, namun sekaligus sedingin bongkahan es di kutub utara yang tak tersentuh emosi. Keringat bercampur kotoran menetes dari dahi, namun ia tidak peduli. Ia tidak butuh belas kasihan, tidak butuh pengakuan dari dunia kejam yang telah membuangnya ke neraka hijau ini. Namun, keheningan sakral rimba raya itu mendadak terkoyak brutal. Suara deruman memekakan telinga dari mesin V8 Convo SUV mewah berwarna hitam mengkilap membelah kesunyian bagai guntur di siang bolong. Roda-roda raksasa berplek krom yang harganya bisa memberi makan seluruh penduduk desa selama setahun penuh itu melindas genangan lumpur dengan kecongkakan mutlak. Air kotor muncrat ke segala arah, menodai dedaunan suci hutan. Mobil terdepan melaju tanpa ampun, membelah jalan sempit pinggiran hutan seolah-olah tatanan alam semesta ini sujud pada kekayaan mereka. Dan di titik buta itulah Arya berada, berjongkok tepat di pinggir jalur sempit yang mereka klaim secara sepihak. Tanpa peringatan, bantingan setir yang terlampau kasar membuat plat baja pelindung bemper depan mobil raksasa itu menyambar bahu ringkih Arya. Bunyi gedebuk redam yang mengerikan terdengar saat tubuh kurus kurang gizi itu terpelanting kuat di udara, sebelum akhirnya jatuh tersungkur keras menghantam kubangan lumpur hitam pekat yang berbau pesing hewan. Pintu mobil baja itu berdesis terbuka perlahan. Sepatu kulit buaya Italia seharga puluhan juta rupiah menjejak ke atas tanah becek dengan keengganan dan rasa jijik yang sangat nyata. Raka, pemuda tampan pewaris tunggal tahta perusahaan dengan setelan jas tailor made impor yang wanginya menembus udara lembab hutan, menatap tubuh Arya dengan tatapan penuh kebencian, seolah-olah ia sedang melihat bangkai tikus berbelatung yang membusuk di atas meja makannya. Urat di leher Raka menonjol kemerahan saat ia meludah tepat di sebelah wajah Arya yang masih tertelungkup. "Singkirkan hewan melata kotor ini dari jalan kendaraanku sekarang juga," bentaknya dengan volume suara lantang yang menggetarkan ranting-ranting pohon di sekitarnya. Dada Raka naik turun dengan cepat, memendam amarah arogan yang sama sekali tak masuk akal. Ia maju selangkah, menatap jijik noda setitik cipratan lumpur di ujung sepatu mahalnya akibat rem mendadak tadi. Tangannya mengepal kuat menahan emosi. Darah miskinnya yang kotor ini lebih najis dari comberan di kawasan kumuh. Menginjak bayangannya saja membuat sepatu mahalku terhina dan kehilangan harga dirinya. Apalagi harus mengerem mendadak karena gembel bisu ini menghalangi jalanku. Tanpa ragu sedikit pun, Raka mengayunkan kaki kanannya sekuat tenaga layaknya menendang bola. Ujung sepatu baja itu menghantam tulang rusuk Arya dengan bunyi retakan pelan. Tubuh pemuda malang itu terpental pasrah, berguling menyedihkan hingga tercebur masuk ke dalam selokan dangkal yang dipenuhi lintah kelaparan dan air berbau busuk bangkai. Ajaibnya, tidak ada erangan kesakitan yang lolos dari bibir Arya. Ia hanya terdiam kaku, merasakan cairan hangat darah segar mengalir turun dari sudut bibirnya yang pecah. Tepat pada detik penderitaan itu, aroma parfum Bacarat Rouge yang menusuk merangsek masuk, berbenturan hebat dengan bau busuk selokan. Pintu belakang mobil terbuka elegan. Nyonya Widya, wanita parubaya yang keanggunannya dilapisi kesombongan dan berlian berkilauan, melangkah turun. Selembar sapu tangan sutra dari Paris menutupi hidung mancungnya rapat-rapat. Matanya menyipit tajam, memancarkan kengerian dan rasa jijik yang tak tertahankan saat melihat makhluk kotor di dalam selokan itu. "Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Raka, jangan biarkan kuman dari tubuh berpenyakitnya menempel padamu sedikit pun," pekik Nyonya Widya dengan suara melengking panik. Ia buru-buru mundur, menarik ujung mantel mahalnya agar tidak bersentuhan dengan udara kotor yang baru saja dihirup Arya. Wanita itu memicingkan matanya, menatap Arya dengan kebencian absolut.
Manusia kelas bawah seperti dia ini seharusnya sudah mati membusuk dimakan belatung di dalam rawa. Keberadaannya di dunia ini saja sudah mencemari oksigen berharga yang kuhirup. Hei, kau, sampah masyarakat tak berguna. Panggilnya dengan nada merendahkan yang merobek harga diri. Menyingkir merangkaklah ke dasar parit terdalam jika kau masih ingin bernapas siang hari ini. Beraninya kau menodai pandangan mataku yang berharga dengan wujud menjijikanmu itu. Bumi seakan berhenti berputar selama sepersekian detik di hutan itu. Arya perlahan mengangkat kepalanya yang berat. Air selokan menetes dari rambut panjangnya yang kusut masai, membasahi wajahnya yang tanpa ekspresi. Mata yang selama ini menatap kosong pada kehidupan, kini terangkat, menatap lurus menembus retina Nyonya Widya bagaikan belati es. Tidak ada kilatan kemarahan, tidak ada rintihan yang memohon ampun. Hanya ketenangan absolut dari sang penguasa alam yang sedang mengamati semut-semut kecil yang berteriak arogan padanya. Tanda lahir merah darah seukuran koin di dada kirinya tertutup rapat oleh lumpur pekat. Itu adalah tanda yang sama persis yang dulu, 20 tahun lalu, pernah dicium oleh Nyonya Widya, tepat sebelum ia membuang bayi malang itu ke dalam hutan belantara demi menikahi konglomerat. Ironi yang menyayat hati itu tergantung pekat di udara. Seorang ibu kandung yang dengan bangga mengenakan kalung berlian, sedang meludahi darah dagingnya sendiri yang kini tak lebih dari onggokan daging berbau sampah di matanya yang buta harta. Nyonya Widya tiba-tiba tersentak. Ia merasakan dadanya berdesir ngilu saat ditatap oleh mata predator Arya. Sebuah detak jantung yang berpacu liar menyergap, seolah alam bawah sadarnya menjerit mengenali tatapan itu. Namun, ego dan arogansi dengan cepat mencekik mati nuraninya. Apa yang kau lihat, dasar makhluk menjijikan? Hardiknya dengan napas memburu, berusaha menutupi keringat dingin yang mendadak membasahi tengkuknya. Cungkil matanya jika dia berani menatapku sedetik lagi. Titahnya kejam kepada para pengawal bertubuh besar yang mulai mengerubungi tepi selokan. Arya tetap mematung tak bergeming, membiarkan bibirnya yang robek melengkung membentuk senyuman tipis. Sebuah senyuman dingin yang menertawakan betapa tragisnya roda nasib memutar lelucon memuakan ini. Cabut rotan berujung kawat baja dari bagasi mobil sekarang juga. Perintah Raka dengan urat leher yang menyembul merah keunguan, suaranya membelah kesunyian hutan bak guntur di siang bolong. Ia menunjuk penuh amarah ke arah Arya yang masih berdiam diri di dalam selokan becek, seolah menatap makhluk dari dimensi lain. Ajari gembel bisu tak tahu diuntung ini tata krama menghadap bangsawan. Biar kulitnya robek terbuka agar dia paham bedanya kasta langit berlian dan kerak bumi tempatnya merayap. Nyonya Widya mengibaskan tangan lentiknya yang dihiasi cincin berlian 5 karat di setiap jari, menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra seolah sedang dihadapkan pada tumpukan bangkai. Lakukan dengan sangat cepat, dan pastikan kalian memukulnya dari jarak sejauh mungkin. Titahnya dengan nada jijik yang teramat sangat, matanya memicing sinis. Aku tidak mau setetes pun darah kotor, berpenyakit, dan najis dari tubuhnya menciprat ke gaun sutra Dior edisi terbatas milikku. Jika sampai kuman dari kotoran ini menodai ujung sepatuku saja, kalian semua kupecat dan kuhancurkan hidup keluarga kalian hari ini juga. Mendengar ancaman itu, 2 pengawal bertubuh kekar bergegas maju menerjang lumpur. Salah satunya mengangkat rotan tebal berujung kawat berduri tinggi-tinggi ke udara. Terima ini, dasar sampah tak berguna, teriak sang pengawal. Tar! Bunyi sabetan itu memekakan telinga, memecah udara lembab. Ujung besi rotan tersebut menghantam punggung ringkih Arya dengan brutal, merobek kain lusuhnya hingga tembus mengoyak kulit punggungnya. Daging kemerahan mengintip dari balik luka memanjang, dan darah segar seketika menyembur deras, bercampur dengan lumpur hitam selokan. Namun, jangankan menjerit meminta tolong, kelopak mata Arya bahkan tidak berkedip sepersekian milimeter pun. Ia hanya membuang napas pelan dari hidungnya, menahan perih yang menyengat triliunan sarafnya dengan ketenangan batu karang raksasa yang digempur badai topan. Kau tuli, bisu, atau memang urat takutmu sudah membusuk? Hah? Bentak pengawal itu dengan napas tersengal, merasa harga dirinya terhina karena korbannya menolak untuk merintih kesakitan sedikit pun. Ia mengayunkan rotannya lebih liar. Pukul terus sampai tulang rusuknya remuk. Pecahkan kepalanya sampai dia merangkak mengemis dan mencium ujung sepatu mahalku sambil menangis darah memohon ampunan. Teriak Raka kegirangan, tawanya menggelegar memantul di pepohonan, matanya berkilat memancarkan kepuasan sadis yang tak terlukiskan. Tar! Tar! Sabetan demi sabetan mendarat bertubi-tubi tanpa belas kasihan, menyayat dada, punggung,
dan bahu telanjang Arya. Bau anyir darah segar perlahan merangkak naik, mengalahkan aroma pesing air selokan. Tubuh kurus kurang gizi itu sedikit terhuyung menahan benturan besi, namun Arya tetap berlutut tegak di atas lumpur, membiarkan bibirnya yang pecah dan berdarah tertutup rapat tanpa sekelumit suara keluhan. "Hentikan! Kumohon, demi Tuhan yang Maha Pengasih, hentikan kebiadaban kalian." Sebuah jeritan melengking yang dipenuhi isak tangis keputusasaan tiba-tiba menyayat udara siang itu. Dari balik pepohonan mahoni lebat, seorang gadis bertubuh ringkih berlari tersandung-sandung menembus tajamnya belukar berduri. Kinanti, gadis pemungut ranting kayu yang miskin itu, melemparkan keranjang bambunya dengan panik hingga seluruh hasil jerih payahnya berserakan di tanah. Pakaiannya yang luntur, kusam, dan dipenuhi puluhan jahitan tambalan kasar berkibar ditiup angin saat ia menerjang maju tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. "Kalian manusia-manusia berhati iblis. Apa salahnya sampai kalian menyiksa orang bisu yang sama sekali tak berdaya ini?" teriak Kinanti sambil menangis terseduh-seduh, air matanya menetes deras. Ia langsung melompat masuk ke dalam selokan yang bau, melemparkan tubuh kecilnya tepat di atas punggung Arya yang bersimbah darah, menjadikannya tameng hidup sesaat sebelum rotan kawat itu kembali diayunkan. Tar! Sabetan kejam itu mendarat telak melintang di bahu dan punggung rapuh Kinanti. Gadis itu menjerit tertahan. Suara seraknya tertelan di tenggorokan. Wajahnya memucat seketika menahan rasa sakit yang terasa membakar hingga ke sumsum tulang belakangnya. Namun anehnya, pelukannya pada tubuh berbau tanah milik Arya justru semakin mengerat tak terpisahkan. "Minggir sekarang juga, dasar gadis gembel rendahan pencari sensasi." Aum Raka dengan mata melotot merah, melangkah maju dan menendang kerikil tajam bertubi-tubi ke arah wajah Kinanti. "Atau kau mau merasakan rotan besi ini membelah punggung kurusmu itu menjadi dua bagian berdarah? Kalian berdua sama-sama sampah peradaban yang berani-beraninya menghalangi jalanku." Kinanti mendongak perlahan, menembus rasa perih yang membutakan pandangannya. Ia menatap deretan manusia berpakaian mewah bernilai miliaran rupiah itu dengan mata sembab yang memerah penuh keberanian. "Pukul saja aku. Pukul punggungku sampai kalian puas dan lelah," tantangnya dengan bibir pucat yang bergetar hebat. Tangannya yang mungil, kasar karena memungut kayu, membelai lembut rambut panjang kusut Arya yang berbau busuk dengan ketulusan yang luar biasa. "Jika kalian memang kaum kaya yang haus darah, ambil saja darahku. Silakan siksa aku sampai mati di sini. Tapi tolong biarkan dia hidup. Dia hanya mencari akar obat di pinggir jalan. Dia tidak mencuri sepeser pun harta kalian." Isaknya memohon, menukarkan nyawanya sendiri demi pemuda asing yang dianggap sampah oleh dunia. Nyonya Widya mendengus sangat keras, melipat tangannya di dada dengan gaya angkuh seorang ratu yang muak melihat budaknya. Drama klasteri yang sangat memuakkan dan murah. Biarkan saja dua ekor tikus got menjijikan ini saling berpelukan menanti ajal di dalam selokan kotor itu. "Raka, tinggalkan mereka sekarang juga." Mengambil napas panjang di tempat ini membuat paru-paruku serasa diracuni oleh aura kemiskinan. Ujarnya sangat sinis. Memutar tubuhnya dengan elegan dan berbalik masuk ke dalam kenyamanan mobil SUV mewahnya yang sedingin es. Raka meludah sekali lagi dengan dahak yang sengaja diarahkan ke genangan air di dekat wajah Kinanti. "Kalian sangat beruntung ibuku sedang berbaik hati hari ini. Ingat wajahku baik-baik. Gembel. Jika aku melihat wujud kotor kalian berdua di wilayahku lagi, akan kulindas kepala kalian sampai hancur berkeping-keping dengan ban mobilku." Serapahnya tajam sebelum membanting pintu baja mobil itu dengan suara dentuman keras. Deruman mesin menderu kasar dan sombong, meninggalkan kepulan asap knalpot hitam pekat dan debu lumpur yang menebal menyelimuti udara. Di dasar selokan yang mendadak menjadi sunyi senyap, Kinanti masih terisak hebat menahan perih. Darah merah merembes lambat dari balik baju tipisnya yang robek, namun ia seolah mati rasa pada lukanya sendiri. Kedua belah tangannya yang gemetar hebat meraih wajah Arya yang sedingin es. "Jangan takut, tolong jangan takut lagi. Aku di sini bersamamu. Kau tidak akan sendirian menahan sakit ini," bisik gadis itu dengan suara parau yang dipenuhi getaran ketulusan mutlak. Tetesan air mata hangat Kinanti jatuh berderai tepat di atas luka sayatan menganga di pipi Arya, seolah berusaha keras membasuh darah dan kotoran duniawi itu dengan air suci kehidupan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah hidupnya yang hampa dan sunyi, ritme jantung Arya berdetak satu ketukan jauh lebih cepat. Ia merasakan sebuah kehangatan aneh, asing, namun sangat menenangkan, menyusup paksa menerobos tebalnya dinding es di relung jiwanya yang kelam.
Namun, tidak ada satupun dari manusia arogan yang baru saja pergi itu menyadari sebuah malapetaka besar yang sedang mengintai. Di kedalaman rimba yang paling gelap gulita, berjarak ratusan meter dari selokan berdarah itu, sepasang mata merah menyala berukuran raksasa sebesar lampu sorot mercusuar tengah mengawasi tanpa berkedip sedikitpun. Sisik-sisik seputih salju murni yang besarnya melebihi tameng bajak satria bergesekan pelan dengan kulit batang pohon beringin raksasa berusia ratusan tahun, menghasilkan suara desisan mematikan bermuatan mistis yang membuat ribuan burung di kanopi hutan berjatuhan pingsan seketika karena teror ketakutan. Sang ular putih, penguasa gaib tertinggi rimba raya sekaligus ibu angkat yang merawat Arya dengan kasih sayang sejak bayi, tengah menahan gelombang amarah beringas yang sanggup meluluhlantakan satu kota dalam sekejap mata. Tanah gambut di bawah akar pohon bergetar halus namun pasti merespons murka sang dewi hutan. Lidah bercabangnya menjulur ke udara, merekam lekat-lekat aroma parfum mewah Nyonya Widya dan keringat ketakutan Raka. Itu adalah sebuah janji kematian tanpa suara, sebuah sumpah alam semesta yang bersumpah akan menuntut balas dengan menciptakan lautan darah dan rintihan penyesalan tepat pada waktunya nanti. Udara pagi yang biasanya sedingin embun pegunungan kini berubah menjadi tungku pembakaran raksasa yang mencekik paru-paru. Asap hitam legam bergulung-gulung menutupi matahari, menebarkan abu sisa dedaunan terbakar yang menghujani tanah bagai salju neraka. Alat berat ekskavator raksasa berwarna kuning karat meraung beringas, mengoyak akar-akar pohon beringin kuno dengan gigi-gigi besinya yang kejam. Di atas sebuah panggung kayu darurat yang dilindungi tenda VIP, Nyonya Widya berdiri angkuh sambil mengipas-ngipaskan tumpukan dokumen izin lahan di depan wajahnya yang berkeringat. Bakar semuanya tanpa sisa. Ratakan pepohonan berlumut menjijikan ini sampai ke akar terdalamnya. Teriaknya dengan suara melengking tajam, menembus deru mesin penebang yang bising. Wanita berdandan mewah itu menatap nyala api yang melahap kanopi hutan dengan seringai puas. Aku tidak peduli pada mitos konyol warga desa tentang hutan keramat atau ular siluman penjaga. Uang dari kayu-kayu tua ini akan melipat gandakan aset perusahaanku di bursa saham. Kerahkan 10 buldoser lagi ke sektor utara sekarang juga. Titahnya dengan jemari bergetar menahan gairah keserakahan yang tak berujung. Raka, yang berdiri di sebelahnya sambil menyesap cerutu kubah mahal, tertawa terbahak-bahak melihat pepohonan tumbang. Dengar itu, kalian semua para pekerja lamban. Ibuku menghendaki tanah ini bersih rata dengan tanah sebelum matahari terbenam. Jika ada binatang melata sekecil cacing pun yang berani melintas, gilas kepalanya dengan rantai baja buldoser. Serunya pongah, memuntahkan asap cerutu tebal ke udara kotor. Tepat ketika rahang ekskavator terbesar hendak menghantam gua batu kapur berlilit akar suci, tempat sang ular putih bersemayam, sesosok bayangan kurus melesat menembus tabir asap tebal bak hantu rimba. Arya, dengan luka cambuk yang masih menganga basah di punggungnya, berdiri mematung tepat di depan jalur rantai baja mesin raksasa tersebut. Kedua lengannya yang sekurus ranting pohon terentang lebar, menantang raksasa besi seberat belasan ton itu dengan tubuh telanjangnya. Panasnya kobaran api di sekelilingnya membuat keringat bercucuran deras dari dahinya yang kotor. Namun sepasang mata elang malamnya menatap tajam ke arah kabin operator tanpa berkedip. Operator alat berat itu menginjak rem mendadak, membuat mesin berdecit memekakkan telinga. "Hei, apa kau sudah bosan hidup, dasar gembel gila?" Umpat sang operator dari balik kaca kabin, menggebrak kemudinya dengan panik. "Menyingkir dari sana, atau aku akan menggilas tubuh kurusmu menjadi bubur daging bercampur tanah. Aku tidak akan menanggung biaya pemakamanmu." Bentaknya lagi, memencet klakson dengan durasi panjang yang membelah telinga. Namun Arya tetap tak bergeser 1 milimeter pun. Ia menancapkan tumit kakinya yang kapalan ke dalam tanah gambut, mengunci otot-otot kakinya dengan kekuatan absolut. Ia rela mati hancur berkeping-keping daripada membiarkan manusia serakah menyentuh kediaman suci ibu angkat gaibnya. Melihat pekerjaan terhenti, Raka melompat turun dari panggung VIP dengan wajah merah padam, melempar sisa cerutunya ke tanah dan menginjaknya kasar. Ternyata tikus got ini lagi. Rupanya cambukan kemarin belum cukup membuat nyalinya menyusut menjadi debu. Aum Raka sambil mencabut pistol suar dari pinggangnya, berjalan cepat menghampiri Arya dengan dikawal selusin preman bayaran bersenjata linggis. "Kau pikir tubuh kurang gizimu itu bisa menghentikan roda baja perusahaanku? Hah? Tangkap hewan peliharaan hutan ini. Patahkan kedua kakinya jika dia mencoba melawan, dan rantai lehernya seperti anjing liar." Teriak Raka beringas sambil menodongkan laras senjatanya tepat ke dahi Arya. Seketika, 12 pria berbadan
Besar menerjang maju bagai serigala kelaparan. Logam dingin dari rantai kapal berkarat dililitkan secara kasar mengelilingi leher, pinggang, dan kedua pergelangan tangan Arya. Sentakan keras dari rantai baja itu membuat Arya jatuh berlutut di atas batu kerikil tajam, merobek kulit lututnya hingga darah kembali menetes menggenangi tanah. Nyonya Widya yang menyaksikan dari kejauhan menggunakan teropong mahalnya, mendecakkan lidah dengan jijik yang luar biasa. Anak muda rendahan yang tak tahu tempatnya. Ikat saja tubuh kotornya di belakang jeep milikmu, Raka. Seret dia kembali ke desa agar seluruh warga kampung-kampungan itu melihat dengan mata kepala mereka sendiri, apa akibatnya jika berani menentang kekuasaan Nyonya Besar Widya. Suaranya menggelegar melalui megafon pengeras suara, memerintahkan eksekusi tanpa ampun yang mematikan sisa-sisa nurani manusia di tempat itu. Tali rantai baja seberat puluhan kilogram itu dikaitkan dengan bunyi berderak yang mengerikan pada bemper belakang mobil Jeep off-road modifikasi milik Raka. Pria arogan itu melompat ke kursi kemudi, memutar kunci kontak hingga mesin mengaum membelah langit. Bersiaplah untuk tur nerakamu, wahai gembel penjaga pohon tua. Mari kita lihat apakah kakimu yang bau tanah itu bisa berlari lebih cepat dari tenaga mesin V8 milikku. Ejek Raka sambil tertawa iblis, menancap pedal gas dalam-dalam. Ban besar itu berputar liar, menyemburkan kerikil dan lumpur ke wajah Arya sebelum akhirnya menarik tubuh ringkih itu dengan hentakan brutal. Arya terseret paksa melewati jalanan tanah yang bergelombang. Kerikil, serpihan kaca botol pecah, dan ranting berduri menyayat habis dada dan perutnya yang tak berlapis kain. Setiap kali jeep itu bermanuver tajam, tubuh Arya terpelanting menabrak gundukan batu, menghasilkan bunyi benturan tulang yang memuakkan. Namun, di tengah penderitaan yang melampaui batas toleransi anatomi manusia, bibir pucat Arya tetap terkunci rapat. Darah segar menetes dari sudut mulutnya, meninggalkan jejak merah panjang yang melukis jalanan tanah menuju pusat desa. Ia membiarkan kulitnya terkelupas habis, mengubah rasa sakit yang membakar sekujur tubuhnya menjadi simpanan energi murka yang menanti waktu ledaknya. Di balik kemudi, Raka menatap kaca spion dengan seringai sadis, menambah kecepatan jeepnya sambil berseru, "Rasakan penderitaan ini, sampah! Kau hanyalah kotoran di bawah sol sepatuku, dan hari ini, aku akan menghapus eksistensimu dari muka bumi di depan semua orang yang memujamu." Alun-alun desa yang biasanya dipenuhi tawa ceria anak-anak kini berubah drastis menjadi arena penyiksaan abad pertengahan yang teramat mencekam dan berbau maut. Ratusan pasang mata warga desa dipaksa berkumpul membentuk lingkaran rapat. Tubuh mereka bergetar hebat ketakutan di bawah todongan ujung laras, senapan panjang milik puluhan preman bayaran. Di tengah lapangan tanah liat yang terpanggang terik matahari siang yang membakar kulit, tubuh Arya diikat dengan sangat kejam pada tonggak tiang kayu jati tertua menggunakan lilitan rantai baja berkarat sisa jangkar kapal. Darah segar yang mulai mengering dan mengelupas bercampur pekat dengan lumpur hitam membungkus sekujur kulit eksotisnya yang dipenuhi luka sayatan mengerikan. Luka-luka itu adalah saksi bisu betapa brutalnya ia diseret di belakang mobil jeep bermil-mil jauhnya menembus jalanan berbatu tajam. Napas pemuda itu putus-putus, dadanya naik turun dengan ritme yang nyaris tak terdengar. Namun postur tubuhnya yang merosot terikat sama sekali tak memancarkan aura kekalahan. Keheningan horor yang menekan dada setiap saksi mata di alun-alun itu, tiba-tiba dipecahkan oleh suara langkah sepatu bot kulit buaya yang sengaja dihentakkan dengan penuh kecongkakan. Raka berjalan angkuh mendekati tiang eksekusi, mencabut cambuk kulit tebal dari pinggangnya, dan memecut tanah basah di sebelah telinga Arya, hingga debu dan kerikil beterbangan menyiksa mata. Tanpa sepercik pun belas kasihan di matanya yang berkilat memancarkan aura iblis, pria arogan berjas mewah itu mengangkat kaki kanannya tinggi-tinggi, lalu menginjak keras sisi kepala Arya. Ia menekan sol sepatunya dengan seluruh berat badannya, memaksa separuh wajah pemuda malang itu tenggelam hingga megap-megap ke dalam kubangan lumpur berbau anyir kotoran hewan. Lihatlah baik-baik dengan mata terbuka, wahai rakyat jelata yang bodoh dan tak berguna. Inilah wajah asli dari pahlawan kesiangan yang kalian sembah. Teriak Raka dengan volume suara menggelegar menantang langit ke segala penjuru. Tawanya melengking tajam membelah udara yang pengap bercampur debu. Ia menekan sol baja sepatunya lebih dalam ke pelipis Arya, menikmati suara gemertak tertahan dari rahang pemuda itu dengan kepuasan sadis yang tak terlukiskan. Hewan melata berwujud manusia ini bermimpi dia bisa melawan kekuatan absolut dari uang dan kekuasaan ibuku. Hari ini, di detik ini juga, aku akan memastikan kepalanya terbenam abadi di lumpur kehidupan terdalam, tempat di mana kasta rendahan berbau busuk sepertinya memang ditakdirkan untuk membusuk dan mati mengenaskan tanpa nisan.
Dari bawah naungan tenda terpal sutra megah yang dihususkan agar kulitnya tak tersengat matahari, Nyonya Widya melangkah maju perlahan dengan payung rendah hitam di tangannya. Berlian 5 karat di lehernya berkilauan menyilaukan mata, sangat kontras dengan pemandangan berdarah dan kemiskinan di depannya. Ia menatap wujud tak berdaya yang diinjak di bawah sepatu putranya dengan ekspresi jijik yang membuat perutnya mual, memiringkan kepalanya seolah sedang menganalisis spesies lintah beracun yang paling memuakkan. Tanpa basa-basi, wanita anggun bermulut berbisa itu mengumpulkan ludahnya dan meludah kasar tepat di atas pipi Arya yang bersimbah kotoran. Kau hanyalah sampah peradaban yang merusak pemandangan, anak haram jadah penebar kutukan yang kehadirannya hanya memicu kemarahan dewa, desis Nyonya Widya dengan intonasi tajam yang mengiris gendang telinga pendengarnya. Ironi paling mematikan di semesta sedang terjadi di detik itu. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa bibir berlipstik mahal itu baru saja mengutuk darah dagingnya sendiri. Bayi merah yang dulu pada malam badai berpetir ia buang tanpa belas kasih ke dalam dinginnya pelukan hutan belantara. Matanya memancarkan arogansi mutlak tak tertembus saat ia melanjutkan hinaan pedasnya ke seluruh penjuru. Orang tuamu pasti sepasang gembel berpenyakitan yang membuangmu karena tak sudi membesarkan benih cacat sepertimu. Darah miskin, kotor, dan bernajis yang mengalir di nadimu itu adalah kutukan seumur hidup yang tak akan pernah bisa dibasuh hingga bersih, bahkan oleh seluruh air mata lautan di dunia ini sekalipun. Kata-kata kejam nan hiperbolis itu bagaikan rentetan belati es yang merobek-robek kehangatan udara. Tepat ketika Raka bersiap mengayunkan cambuk kulit berdurinya untuk merobek wajah Arya yang sudah babak belur, kerumunan padat warga tiba-tiba terbelah paksa. Kinanti, dengan kepala yang masih diperban kain kusam penuh rebesan darah kering dan berjalan tertatih-tatih menahan ngilu di punggungnya, menerobos barikade pria-pria berotot dengan tenaga keputusasaan yang melampaui nalar manusia normal. Lepaskan dia. Kumohon demi Tuhan yang Maha Melihat, lepaskan dia sekarang juga. Jerit gadis ringki itu histeris sambil menjatuhkan diri ke atas tanah liat basah. Ia merangkak nekat memeluk erat lutut Raka dengan sisa-sisa air mata yang mengalir menderas mencuci pipinya yang kotor. Wajah pucat pasinya menengadah memelas. Tangannya yang gemetar menyodorkan sebuah cincin emas tipis dan kusam, harta satu-satunya yang merupakan peninggalan almarhumah ibunya. Ia menukarkan seluruh dunia dan sisa harga dirinya demi seutas nyawa pemuda bisu itu. Ambil cincin ini, Tuan. Ambil nyawaku sebagai gantinya. Cambuk punggungku sampai dagingku hancur terkelupas. Tapi tolong lepaskan pemuda ini. Dia sama sekali tidak punya siapa-siapa di dunia kejam ini. Jangan siksa dia lebih jauh lagi. Isaknya hancur. Raka menunduk menatap gadis kumal dan cincin murahan di kakinya dengan pandangan jijik yang memuncak drastis. Urat di sekitar pelipis dan lehernya menyembul keunguan menahan ledakan amarah. Singkirkan pelacur gembel berpenyakitan ini dari kakiku sekarang juga. Bawa pergi rongsokan murahmu itu. Dia mengotori celana wol mahalku dengan air matanya yang najis. Bentaknya beringas tanpa sebutir pun nurani tersisa. Tanpa perlu menunggu perintah kedua dilontarkan, seorang pengawal berbadan raksasa sebesar gorila melangkah maju dengan brutal. Ia mengayunkan kaki berbalut sepatu laras tebalnya dan menendang tepat di ulu hati Kinanti dengan kekuatan penuh yang sungguh tak berperi kemanusiaan. Tubuh mungil bak ranting rapuh itu terpelanting jauh ke udara secara menyedihkan, melayang sejauh beberapa meter sebelum akhirnya jatuh berdebu menghantam kerasnya bumi. Kepalanya membentur amat keras pada sebuah batu kali bersudut tajam dengan bunyi retakan tengkorak yang serta-merta menghentikan laju detak jantung siapapun yang mendengarnya. Keheningan absolut yang mematikan seketika menyergap seluruh sudut alun-alun itu, seolah waktu berhenti berdetak di alam semesta. Kinanti terkapar kaku tak bergeming sedikitpun. Dari balik pelipis dan rambut hitam legamnya yang kusam, aliran darah merah kental nan hangat mengalir deras tiada henti, merayap perlahan menelusuri retakan-retakan tanah liat kering yang gersang, hingga akhirnya ujung aliran darah suci penuh ketulusan itu menyentuh lembut ujung jari telanjang Arya. Pada detik persentuhan darah pengorbanan itu terjadi, mata Arya yang sedari tadi mati, pasrah, dan menatap kosong, tiba-tiba membelalak lebar dengan paksa. Retina hitam pekatnya perlahan berubah warna menjadi semerah darah segar yang mendidih. Getaran hebat bermanifestasi dari kedalaman bumi di bawah kaki mereka. Ia memancarkan aura pembunuhan absolut kuno yang seketika menurunkan suhu udara di alun-alun itu, hingga terasa membekukan sumsum tulang belakang. Batas kesabaran sang pewaris tunggal penguasa rimba gaib telah mencapai titik nadir kehancurannya. Gerbang neraka pembalasan yang sesungguhnya baru saja didobrak terbuka lebar. Sentuhan darah suci Kinanti di ujung jarinya bagaikan pelatuk yang meledakkan bom nuklir di dalam jiwa Arya.
Langit siang yang tadinya terang benderang menyengat kulit, dalam kedipan mata berubah drastis menjadi segelap malam gulita yang mengerikan. Awan hitam pekat bergulung-gulung ganas, bergesekan di udara dan memuntahkan petir merah menyala yang menyambar bumi dengan suara gemuruh memekakkan telinga. Angin puyuh mistis berhembus liar dari 4 penjuru mata angin, menyapu debu dan menerbangkan tenda VIP Sutra milik Nyonya Widya hingga robek berkeping-keping. Apa yang terjadi dengan cuaca sialan ini? Jerit Raka panik. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru angin topan. Kedua tangannya gemetar memegang cambuk yang tiba-tiba terasa sedingin balok es. Di tengah alun-alun yang kini berubah menjadi pusat pusaran badai mengamuk, Arya mendongak menatap langit dengan mata merah darah yang menyala terang bagai sepasang rubi dari dasar neraka. Otot-otot kurusnya yang tadinya tampak lemah kekurangan gizi tiba-tiba mengembang keras, memancarkan urat-urat kehitaman yang berdenyut memompa kekuatan purba yang tertidur lelap selama 2 dekade. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, pemuda bisu itu sekadar merentangkan kedua tangannya ke samping dengan gerakan pelan yang disokong oleh kekuatan gaib mutlak tak terbatas. Kera-aak, ting! Rantai baja kapal raksasa berkarat yang melilit erat tubuhnya, besi tebal yang sanggup menahan jangkar kapal pesiar sekalipun, hancur lebur berkeping-keping menjadi serpihan debu logam hanya dengan satu hentakan napasnya, berjatuhan ke tanah yang bergetar layaknya rintik hujan baja. Bumi seketika membelah, aspal dan tanah liat retak memanjang menciptakan jurang-jurang kecil yang menganga kelaparan. Dari dalam retakan bumi terdalam itu, terdengar desisan mematikan bermuatan mistis yang membuat aliran darah setiap manusia di alun-alun itu membeku menjadi es seketika. Ular! Ya Tuhan yang Maha Kuasa! Ular! Ratusan ribu ular! Teriak para pengawal bayaran dengan sangat histeris, melempar jauh-jauh senjata linggis mereka dan berjatuhan ke tanah karena lutut mereka lemas tak bertulang. Ratusan ribu ekor ular berbisa dari berbagai jenis, kobra hitam pekat, piton raksasa seukuran batang pohon, hingga viper hijau berbisa mematikan, merayap serentak keluar dari perut bumi bagaikan lautan sisik hidup yang mengalir deras. Pasukan melata itu mengepung rapat seluruh warga dan preman, mendesis marah dan memamerkan taring beracun tanpa menyisakan satupun celah kecil untuk melarikan diri. Di puncak kengerian absolut tersebut, tanah liat di tengah alun-alun meledak dahsyat bagai terkena mortir. Sesosok ular putih raksasa bersisik mutiara kemilau dengan mahkota emas gaib menancap di kepalanya menjulang sangat tinggi menutupi cakrawala langit, memancarkan aura dewa yang membuat oksigen di sekitarnya mendidih. Monster suci legendaris itu menundukkan kepalanya yang seukuran rumah tingkat perlahan-lahan, menyentuhkan moncongnya secara takzim ke tanah, dan bersujud hormat tepat di bawah telapak kaki telanjang Arya. Sang gembel bisu yang berlumuran darah dan kotoran itu kini berdiri sangat tegap di atas kepala sang ular putih. Sebuah jubah gaib transparan yang tercipta dari energi murni alam semesta berkibar menyelimuti tubuhnya, menghapus seluruh lumpur najis dan daki yang selama ini menutupi identitas agungnya. Hujan badai seketika turun menyapu bumi bagai air bah penyucian, membasuh habis lumpur hitam dan darah yang menutupi dada kiri Arya. Tepat pada detik kebangkitan itulah, kilatan petir raksasa menerangi lambang lahir berwarna merah darah seukuran koin emas yang tercetak sangat jelas di dada kiri sang penguasa hutan. Nyonya Widya, yang kini terduduk gemetar hebat di atas tanah lumpur menjijikan, menatap lambang itu dengan mata membelalak lebar. Bola matanya nyaris melompat keluar dari rongganya yang dihiasi tata rias luntur. Jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat, diremas kuat-kuat oleh tangan gaib raksasa yang tak kasat mata. Ingatan 20 tahun lalu saat malam badai petir menghantam keras benaknya, bayi merah mungil yang menangis pilu, yang ia cium dadanya dengan air mata buaya, tepat sebelum ia lemparkan tanpa ampun ke dalam keranjang di tepi jurang hutan belantara demi ambisi harta. Tidak mungkin. Demi api neraka, itu tidak mungkin terjadi padaku. Rintih Nyonya Widya histeris sebagai orang gila, menarik rambut sasaknya sendiri yang tertata rapi hingga rontok tercabut dari kulit kepalanya. Suaranya pecah berkeping-keping digerus gempuran penyesalan mematikan yang membakar habis kewarasannya. Wanita arogan pengagum harta itu merangkak nekat menembus lautan ular dengan gaun mahalnya yang kini basah berlumuran kotoran. Air matanya menganak sungai merusak sisa-sisa kesombongan congkak di wajahnya. Arya, kau bayiku? Anak kandungku yang kubuang. Oh Tuhan yang maha kejam, gembel yang kuludahi dan kunjak-injak hari ini adalah darah dagingku sendiri. Jeritnya menyayat hati membelah langit malam, memukul-mukul dadanya sendiri dengan kepalan tangan hingga memar keunguan. Ia menengadah memelas memohon dengan wajah hancur dipenuhi keputusasaan mutlak. Ampuni ibumu yang buta ini. Nak, kembalilah padaku. Kumohon, kau adalah pewaris tunggal seluruh hartaku.
Kau adalah segalanya bagiku, nak. Namun Arya hanya berdiri tegak dan menatap wanita tua itu dengan tatapan kehampaan yang jauh lebih dingin dari dasar samudra Arktik. Tidak ada secercah cinta, tidak ada sekelumit benci, hanya ketidakpedulian absolut dari seorang penguasa semesta. Ia mengibaskan tangannya pelan ke udara. Sang ular putih mendesis murka, menyemburkan kabut bisa hijau yang sangat pekat namun tak kasat mata tepat ke arah wajah Nyonya Widya dan Raka. Arg! Wajahku! Wajah berhargaku panas membakar, tolong aku, air. Jerit Nyonya Widya kesetanan saat kulit wajahnya yang dirawat menghabiskan miliaran rupiah itu mulai melepuh hebat bagai disiram air raksa, menghitam pekat seperti arang kayu, menghancurkan seluruh kecantikan dan kesombongannya tanpa sisa dalam hitungan belasan detik. Raka yang berada mematung di sebelahnya langsung terjatuh kaku membentur aspal. Bisa gaib itu tidak mencabut nyawanya, melainkan melumpuhkan total seluruh saraf tulang belakangnya secara permanen. Pria yang tadinya gila hormat itu kini dikurung selamanya dalam tubuh yang tak bisa digerakkan seumur hidup, dipaksa untuk menyaksikan kejatuhan dinasti keluarganya dengan mata kepalanya sendiri. Mulai detik ini, seluruh hartamu akan hangus menjadi abu tak berharga, dan kalian berdua akan hidup bernapas sebagai gembel yang kalian hina, membusuk meminta-minta belas kasihan di pinggiran jalan tanpa ada satupun manusia yang sudi menolong. Sebuah titah gaib bergema lantang di dalam kepala Nyonya Widya dan Raka, menghancurkan jiwa mereka, walau bibir Arya sama sekali tak bergerak sedikitpun. Meninggalkan ibu kandungnya yang meraung-raung mengais tanah kotor seperti anjing liar yang pesakitan, Arya melompat turun dengan keanggunan seorang dewa, menghampiri tubuh ringkih Kinanti yang masih bersimbah darah pengorbanan. Ia berlutut di tanah berdebu, merelakan lututnya yang sangat suci menyentuh bumi kotor semata-mata demi gadis miskin pemungut ranting itu. Dari telapak tangannya, Arya memunculkan mustika kehidupan, sebuah permata gaib zamrud bercahaya hijau yang menyilaukan mata. Ia meletakkan mutiara suci penyembuh itu tepat di atas luka menganga di pelipis Kinanti. Keajaiban instan yang melawan hukum alam pun terjadi. Cahaya hijau hangat dan sangat menenangkan menyelimuti sekujur tubuh gadis malang itu, menyembuhkan setiap luka yang robek, menghilangkan seluruh memar kebiruan, dan mengubah gaun kusam bertambalnya menjadi jubah sutra hijau hutan yang luar biasa megah berhiaskan sulaman benang emas bersinar. Kinanti perlahan membuka matanya yang kini memancarkan keanggunan absolut seorang ratu penguasa rimba, menatap takjub dan tak percaya pada pemuda luar biasa di depannya. Arya kini mengulurkan tangan kekarnya dengan senyuman teramat tulus dan lembut. Senyuman pertama yang mematahkan kutukan bisu seumur hidupnya. Kau mengorbankan nyawamu sendiri demi manusia yang dianggap tak berharga oleh dunia ini. Maka mulai detik ini, dunia ini yang akan berlutut bersujud di bawah kakimu, ratuku. Ucap Arya dengan suara serak, berat, dan membius relung jiwa, perlahan mengangkat tubuh Kinanti ke atas tahta kehormatan di atas kepala sang ular putih. Keduanya pun melesat cepat ke udara, menghilang menembus kabut lebat misterius rimba raya, diiringi sujud gemetar puluhan ribu warga desa dan desisan hormat lautan ular. Mereka meninggalkan Nyonya Widya dan Raka yang membusuk menangisi karma mutlak mereka di tengah kubangan lumpur bercampur darah masa lalu yang tak akan pernah bisa mereka tebus hingga kiamat tiba.